100% akan mengenai mereka kalau nempel ke bait. Tinggal Natalianya nih nanti. Gimana dia Gimana ngacak-ngacak landingnya, ngacak-ngacak early-nya, 5 dan seconds till the hero enemy reaches sudah the diambil oleh battlefield. kedua tim. Smash Ini them. bakal menarik banget, jadi jangan lupa buat share kalian. Welcome Apakah to kalian tim Mobile GPX atau tim Legends. Koko Esports? Tulis di kolom komentar, dan inilah dia game pertama dari Best of 3 Series. Sinting sudah berada di era lainnya, Rinasmi pun demikian. Fail, pemain baru terbaru dari Koko Esports menggunakan... Oh bukan Vel. Rin. Rin di area jungle, sedangkan Vel di area tengahnya dia kayak nahan terus. Dia sadar betul on my way bakal terus berotasi. Dia harus bisa memposisikan dirinya lebih baik, jangan sampai di pick off oleh tim GPX. Tapi so far pergerakannya pinter sih. Maksudnya dari GPX juga mereka tahu gitu kan. Udah ada on my way yang menggunakan Natalia di early game, kita nggak usah terlalu agresif. Beatrixnya juga yang mungkin di awalnya harusnya lebih agresif lawan Yuchong. Ini beda nih senarionya. Dia lawan sebuah ya Natalia gitu kan. Kuat banget di early game, dia bisa langsung di pick off walaupun dia menggunakan shotgun. Jadi aman-aman aja. Nunggu sampai mendapatkan power spikes, nunggu sampai Fredo sudah muter ke arah atas. Dan ini mungkin bisa menjadi punish loh. On my way, kalau dia masuk ke dalam bush terlalu agresif, bisa langsung dipunish oleh Watt dan Fredo. Dia memilih untuk mundur dan menuju ke dalam jungle musuh aja. Lebih aman. Dan langsung bisa berhasil loh mendapatkan sebuah teddy bear di dalam jungle musuhnya. Ya tapi satu lagi sih, di sini dengan dipilihnya Lolita ya, karena nggak ada yang ngebuang nggak sih yang projectile skill dari Koko Esports. Agak ngebuang shield dari Fredo. Guardian Bulwark-nya. Iya, Perfect Lolita ternyata nggak terlalu berguna berarti ya untuk shieldnya. Tapi sisinya banyak. Sisinya kalau mau perang kuat banget sih. Dan GPX mereka berotasi ke area top lane, ngebuat pemain dari Koko memilih untuk mundur, dan ada pergerakan yang sedikit berbeda nih dari keduanya. Ketika Turtle muncul biasanya itu akan menjadi poros, tapi ternyata tidak. GPX memilih untuk ke atas, dan sekarang mereka tersadar, oke, Turtle akankah diperebutkan apa enggak, karena Koko udah sadar mereka begitu cepat untuk memposisikan dirinya sigap dari area Turtle. Yap. Turtle bakal langsung dimulaikan di sini karena mereka juga udah mendapatkan kemenangan ya dari trade di arah atas. Jadi Rin sekarang menuju ke arah Turtle-nya bakal langsung mengamankannya, dan Fredo pun yang tadi coba untuk buka map bakal langsung ditumbangkan. First Blood yang diamankan langsung oleh Koko. Rinasmi coba untuk mendapatkan re-engage karena belakangnya dengan Real World Manipulation bersama mendapatkan follow up. Tapi udah ada Sinting yang menuju ke arah jungle musuh bersama juga ada Furious Type Petrify combo. Udah ada follow up-nya dan itu bakal menjadi 2 kill awal yang diamankan oleh Koko bersama juga dengan Turtle. Banyak banget keunggulan yang didapatkan, tapi GPX mereka masih bisa farming dengan nyaman. Kehilangan 2 poin kill, kehilangan Turtle. Dari segi network mereka butuh banget farming pattern yang gak terganggu. Khususnya ini sekarang tumpuannya Watt sih berarti. Benar. Karena Watt tadi nggak join fight, dia juga dapetin outer shield gold yang lumayan banyak ya, bahkan udah hampir habis. Jadi ini mengandalkan Watt, tapi Watt harus berhati-hati karena ada 2 Petrify yang dimiliki oleh Koko Esports. Jadi sekali aja dikena Petrify itu udah pasti bisa, iya, bisa tinggal lama dia. Dan Sinting juga di area atasnya nggak terlalu kewalahan juga. Dia masih bisa bertahan karena kuncinya adalah jangan sampai tumbang kan dong. Sedangkan Poisi di area bottom lane ada berhadapan dengan Rinasmi, dari segi level dia lebih superior daripada Rinasmi. Begitu pula dengan junglernya, Rina tadi ngedapetin level 6 lebih dulu dibandingkan dengan Ray. Jadi Koko Esports di early seperti ini mereka cukup bagus. Dan Falling Star pun Rinasmi mencoba untuk mengejar Poisi, tapi Poisi nggak takut mencoba untuk melawan. Dan Rinasmi kalkulasi yang kurang tepat membuat Poisi mendapatkan keuntungan yang besar. Prediksi dari seorang Wamawa ya, kalau misalnya Poisi yang menggunakan di roadnya di arah XP lane bakal langsung menang melawan Esmeralda, Ray pun yang terperangkap di dalam ini loh, jungle sendiri loh. Dia ambil purple buff aja nggak bisa, bakal langsung dibully. Di arah bawah udah ada real world manipulation yang digunakan, tapi Poisi bisa bait sebelum ada Turtle. Jadi so far ini masih Koko banget yang mendominasi di area early game. 3 kill untuk 0 dari segi tarotnya, dan juga neutral objektif juga mereka berhasil untuk mendapatkan keunggulan lah dari map pressure juga. Cuman GPX Watt yang dari tadi udah berhasil mendapatkan trading yang di atas, dan bersama juga dengan itu Sinting yang coba untuk melakukan defense bersama juga dengan Black Dragon Form. Turtle bakal langsung diamankan oleh Koko secara gratis tanpa ada trade sama sekali karena pergerakan yang sangat baik juga dari Vel yang menuju ke arah atas itu. Berhadapan dengan satu sama lain di area river membuat keduanya bisa mundur. Belum ada trading kill yang terjadi lagi.
Koko Esport mereka benar-benar menangin dari bottom lane-nya, lalu dari area atasnya juga mereka nggak mau ada satu lane yang kalah. What? Sudahlah masalah, sudah terlihat ada Onmawe yang hadir di sana. sakitnya. Jangan lebih dari waktu begitu besar membuat titik dan Onmawe memilih untuk mundur ke area belakang. Bukan hal yang baik karena awan Super Supriyadi udah pakai flicker komit mendapatkan sitting. Ini siapa yang ngegerebek siapa jadinya? Tapi udah ada 16 yang digunakan. Rin masih bisa melakukan cancel menggunakan knockout strike catch. Sebenarnya tidak cancel tapi dia dodging dan itu bakal menjadi kill satu yang ditukar balik di sini. Tapi Wattnya masih safe. Fredo doang yang ditumbangkan. Jadi itu masih worth it banget untuk GPX di dalam pertukaran atas. Yes, itu apalagi tadi kukira yang harusnya kena. What? Ternyata Fredo yang menjadi target man juga. Dan kalau kita lihat kombinasi senjata dari Patrick yang sudah mulai berubah antara Rainer dan juga Wesker. Dan untuk teman-teman semuanya silakan langsung scan QR code yang ada di bawah layar kaca kalian. Karena kalian bisa melihat jadwal MPL yang akan berlangsung dari tanggal 18 Februari sampai dengan 24 April 2022. Wih, asik. Weekend ditemenin MPL. Cek. Day juga. Weekday ditemenin MDL. Cek lagi, gila. Ini memang udah seru banget, tapi GPX lagi dan lagi mereka coba untuk pressure di arah atas. This time gak ada rotasi dari seorang Vel dan mereka bakal mendapatkan Esport nggak diam diri, mereka dapetin pula di area bottom lane-nya. Trade terjadi tapi Sinteng membuka Blackfinger Bomb-nya. Dung deng ke area belakang. GPX hanya ngedodge aja, mereka nggak mau memperpanjang hal itu. Memilih untuk mundur dan seharusnya udah mulai pada saat tanda pentung keluar terus menerus. Fredonya, dia malah nyari mana nih tanda pentungnya. Mau dipentung balik. Ya bakal di-charge juga tapi di bottom lane ternyata bebas ya. Rin berhasil untuk melakukan mirror. loh, bukan cuma mirror loh, di atas juga mereka berhasil mendapatkan pressure dan lihat kuatnya. Bakal langsung ditumbangkan begitu saja, Fredo coba untuk kabur tapi damage-nya bakal terlalu banyak dari Koko bersama juga dengan double kill yang diamankan oleh On My Way menggunakan execute-nya di arah bawah pun. Turtle sudah diamankan. Koko kelihatannya dari sekarang itu mereka so far tuh bisa memainkan rotasi dengan benar, objektif kontrolnya dengan sangat-sangat baik. Dan lihat, satu lagi ada objektif. Wow, Koko Esport. Mereka berhasil menghadapi GPX di early game-nya sangat kuat. Skill landing-nya di area bawah digrogotin abis sampai tinggal tersisa inhibitor. Di tengah, ini turret yang penting banget untuk melindungi sisi kanan kiri jungle-nya. Dari buff-nya pun juga hilang. Koko Esport akan semakin mudah masuk ke dalam area milik tim GPX tanpa adanya turret tier pertama di area tengah. Ini Natalianya bebas banget juga untuk bergerak kemana-mana. Mayawe dengan execute-nya bahkan udah dapetin 2 point kill. Satu yang kita harus notice adalah Poizy. Poizy dengan D-Rod-nya dia, ini di mid, di early sampai mid pasti akan bisa. Tapi di late game dia harus berhati-hati juga. Karena sekali dia commit harus di follow up dengan teman-teman yang lain. Kita sudah melihat contoh di mana D-Rod commit dan gak ada follow up, itu bakal tumbang dan membuat fight-nya jadi 4 lawan 5. Dan sekarang Poizy sih udah ngedatin level 11. Beda 2 level dibandingkan dengan Rinasmi. Iya, karena susah sih ya, hero melee apalagi lawannya D-Rod. Ketempel, armornya rusak, damage-nya dalam. Di atas pun Rin sudah melakukan rotasi bersama juga dengan Vel untuk mendapatkan damage terhadap seorang Rinasmi. Tapi memang inilah yang bisa diutilize lah oleh seorang Esmeralda. Dia itu kalau misalnya di geng begitu gampang banget untuk kabur bersama juga di arah flicker. Tetap Poizy maju 2 lawan 1 lawan Watt yang menggunakan Ibirus Passion untuk zoning. Seorang Poizy di arah bawah berhasil mendapatkan trade yang sangat baik. Itu bakal menjadi tarat yang ditumbangkan tanpa adanya trade sama sekali. On My Way kabur, berlagi pun digunakan sekarang lainnya dan dia harus berhati-hati karena udah ada collapse yang langsung dikeluarkan oleh Koko. Watt juga ditumbangkan oleh seorang Rin yang sangat-sangat on point menggunakan Pakito ini. Wow, Koko Esports responnya sangat cepat melihat ada pergerakan di area bottom lane. Bahkan banyak resource yang udah dikeluarin untuk Poizy. Poizy-nya masih bisa selamat. Deadly Catch di pop up semuanya. Solo kill. Ini Rinasmi kalau ketemu Poizy Udah boleh. katrat sih langsung mundur. Boleh mundur dulu sih, apalagi game levelnya 2 dan itu udah level 12. Perspektif udah lebih sakit lagi. Wow, dan tengok apa yang baru didapatkan oleh Koko. Lord yang pertama. Dan pada kontes kayak GPX, mereka belum ada di fase untuk berperang. Betul. Masih ke dalam fase farming dan bertahan saja. Sedangkan Koko Esports, mereka bermain cepat, mereka farming iya, mereka nge-push lane iya, mereka juga ngedapetin objektif terus-menerus. Dan juga level gap yang terjadi ya. Level 13 sebagai junglernya Ray bahkan masih di level 11. Jadi ada gap level dan juga itu udah ada Malphite buat On My Way. Itu bisa Poizy di level 13 aja. 4 kill sih.
4 kill, ya ada solo-solo kill juga bisa dapetin sama dia. Strong kali ini ya. Tapi ya itu, kalau di road ya kita bicara soal hero yang memang terkadang kalau udah late game, terus dia tiba-tiba commit ke ada fall up, udah lah. Langsung kebalik situasinya. Soalnya gimana ya, kalau kita lihat dari komposisinya memang dari GPX itu lebih unggul dari segi wave clear di arah early game-nya. Kalau Koko dia itu lebih ke arah skirmish dan di early game-nya itu GPX selalu tertangkap di dalam team fight neutral objective. Dari sini ya udah mereka bisa utilize wave clear yang sangat-sangat kuat di arah high ground-nya, tapi untuk berapa lama nih Koko dengan sekarang mereka cuma pakai Lord yang biasa, berhasil mendapatkan semua turret di luar base-nya. Tapi dengan enhanced Lord yang bakal spawn di sini juga udah memiliki 9.000 gold lead. Ini tambah lama bakal tambah serem juga sih buat GPX walaupun mereka masih bisa defend. Tadi ada item build yang cukup sekilas aja. Yes, tapi Falling Star Moon dibuka langsung ke area tengah-tengah dengan revolusi yang tak terhentikan. Koko Esports mulai mundur secara perlahan, mereka nggak siap untuk invasi dari GPX yang tiba-tiba mereka mendobrak base mereka. Mereka keluar dari base-nya dan men-set up, menginisiasi terlebih dahulu peperangan yang mungkin Koko Esports nggak sangka. Mereka berada di area jungle, mereka pikir bahwa oke, ini bisa kita tahan nih. Ternyata enggak, GPX nggak mau menyerah begitu aja, mereka mau nge-trade sesuatu. Ya, dari itemnya di roadnya ada War X, Domi Ice, dan juga Hunter Strike, Athena Shield bahkan udah selesai juga akan menetralkan damage magic yang dimiliki oleh Esmeralda bersama dengan Eve kali ini. Masih untuk War X dan juga BOD bagi Bane, bagi Ray ya. Jadi masih kurang dari sudut item karena gap level, gap goldnya di sini ada 7.000, ada perbedaan 2 sampai dengan 3 item sekarang. Jadi ini lagi main di belakang behind untuk GPX-nya. Mereka harus menunggu dari Koko Esports untuk membuat satu movement yang salah. Iya, benar. Mereka at this point ya, benar kayak mereka cuma harus nunggu ya sampai kayak 1, 2. ada kesalahan dikit baru mereka pull the trigger. Soalnya kalau mereka itu cari proactive movement di dalam mapnya, ini kayaknya nggak bisa sih so far ya. Apalagi juga kalau kita lihat nih di sini udah ada player head to head, Fredo dan juga On My Way yang dipersembahkan oleh Nimo TV. Kalau dari statistik lebih unggul Fredo sih overall ya. 5th, 6 sama 11 gitu dari KDA-nya, APJ juga lebih bagus. Tapi so far di dalam game ini On My Way berhasil mendapatkan keunggulan yang sangat besar menggunakan Natalianya yang merupakan juga signature pick dari seorang On My Way. Ini Natalianya selalu satu hero yang memang sangat merepotkan sekali sih. Iya. Ada tanda pentung langsung yang ragu-ragu maju itu Ando, Watt juga demikian. Gak bisa bebas lah mereka untuk bisa melakukan split push. Iya, di arah atas ya udah ada teknik yang digunakan Poisi coba untuk melakukan 1v1 melawan Rinasmi dan sekarang ada Ray yang langsung bantu begitu saja, tidak bisa memenangkan 2 lawan 1 dan di arah bawah pun Fredo bakal langsung ditumbangkan 2 untuk 1 sekarang pertukarannya. Apakah GPX akan coba untuk kontes buat enhance Lord yang ternyata tidak memiliki resource-nya. Black Dragon Force bakal digunakan juga buat flicker ke depan menggunakan di biru untuk mengamankan killnya dan juga dia udah build THS nih, jadi power spike dari Watt udah mulai rasa dia. Udah mulai jadi untuk itemnya. Set. Berani banget di sini di area bawahnya. What? Sekuat tenaga untuk melakukan push di clearing minionnya. Sementara Lord ada di area mid lane. Dari Koko Esports sudah dihadapi oleh Ray dan juga Rinasmi. Dibegal Lordnya nggak sampai masuk ke area milik tim GPX. Ya akan menjadi free Lord buat GPX, sayang sekali ya karena mereka harus kehilangan Sing juga tadi dalam proses ketika Lord itu sedang berjalan. Poisinya juga di area atas hilang, On My Way. Dan kayak banyak banget yang harus hilang dan dikorbankan menjadi mungkin awalnya pengalian isu ya. Kayak oke, buying time, tapi ketika tumbang, Lordnya jadi sia-sia. Sementara On My Way, dia masih menjadi momok tersendiri, kayak kuyang dia berada dimanapun. Punya informasi yang sangat besar untuk Koko Esports, karena dia gerakannya itu cepat banget. Dan sementara itu GPX perlahan tapi pasti mengecil ketertinggalannya dari net worth yang sampai 8.000. Sekarang cuma berbeda hanya 4-5 ribu aja. Mereka masih bisa mempertahankan inhibitornya, tak tersentuh. Tier 1-2 hilang dari tadi, tapi ngegebrak ke area inhibitor milik GPX itu nggak mudah. Ya, karena semakin late game ini GPX seharusnya lebih nyaman sih. Mereka ada Beatrix. Mereka ada Beatrix, mereka ada Esmeralda. Itu 2 kunci penting banget buat GPX nanti menginjak di late game-nya. Karena pastinya power dari Natalia juga bakal sedikit berkurang selama GPX-nya mereka stick together. Kalau mereka split, ini masih kuat untuk Natalianya. Di sini juga sebenarnya ya, kalau mereka mau menarik ulur gamenya sampai ke late game itu, mereka gampang banget dengan high ground-nya. High ground ini kuat banget, walaupun ada enhanced Lord, walaupun ada
Lord yang pertama juga gampang banget di-clear oleh GPX. So far base juga masih full ya, masih full HP semua dari base daratnya. Di sini real world manipulation bakal digunakan oleh seorang Ando. Simting coba untuk melakukan re-engage ke dalam formasi GPX. Fel pun terpaksa untuk menggunakan Black Shoes. Dari sini, The Black bakal langsung di-pop up begitu saja. Flicker karena depannya Ando bakal langsung ditumbangkan di arah belakang. Tapi udah ada pertukaran di mana Rin bakal menjadi target utama juga. Jungle ditukar untuk mid laner. Poise tertangkap tapi masih bisa kabur di arah atas juga. Wah, posisi GPX terkepung oleh Koko Esports di daerah belakang. On my way, matanya hanya tertuju untuk Ando seorang diri. Tapi Real Manipulation pun juga tadi udah sempat dikeluarin. Jadi emang Ando nggak punya impact besar di fight terakhir. Iya. Dan ya hanya dengan tapi tukerannya sih sebenarnya menurut gue sih yang Koko mereka rugi ya. Mereka hilang Rin yang berarti mereka kurang untuk daya dobraknya. Untuk di garis depan untuk front to back-nya sendiri. Dan GPX mereka tinggal ulur waktu lagi. Nunggu buat next lord-nya untuk keluar juga. Karena dari sisi area ya, ini banyak banget dari Ray-nya, terus dari Watt-nya, terus juga masih ada Fredo. Jadi lengkap banget. Dan bahkan Watt kali ini sudah punya Hunter Strike. Akan jauh lebih sakit dan bahkan punya cooldown reduction yang sangat cukup sekali. Jadi ini sebenarnya ya kalau untuk win con-nya lebih ke arah Watt gak sih? Kalau misalnya Ray dan yang lain bisa mainnya seputar Watt dan Watt-nya bisa mendapatkan free hit di dalam team fight, ini masih winnable banget. Tapi kalau Watt-nya di pick off, ya damage output-nya bakal kurang banget dari GPX. Ya, dan yang paling bahaya memang dari Koko Esports, mereka mudah banget untuk ke segala arah. Ini aja posisinya adalah lagi dan lagi GPX sudah dikepung. Dan On My Way ada di arah sisi kiri, di arah kanan Yuzong sudah bisa masuk. Lalu ada segala macam dari solusi dikeluarkan. On My Way terpanis, dia tidak bisa melakukan hal yang sama lagi. Informasi GPX langsung. Mereka nggak mau untuk mendapatkan resiko besar ketika lini belakangnya. Apalagi sekarang Rin berusaha untuk mendapatkan Ando. Coba untuk kabur. Fel hadir untuk melawan backup. Sintik sudah membuka dengan Fomi karena lini belakangnya langsung landing. Dengan sangat baik Ando sudah tumbang. Tapi Watt pun demikian pula. Satu persatu dari GPX pun hilang. Begitu pula dengan Koko Esports. Rimas bisa bertahan. Rinasmi berusaha sekuat tenaga untuk menahan damage. Di area kiri 2 lawan 1. Rinasmi dalam bahaya. Poise juga masih hidup. 3 lawan 1 Rinasmi masih bisa bertahan. Gila sih. Padahal dia di dalam lane-nya itu kalah gitu kan. Tapi dia memang, ini dia tahu banget dari hero-nya, limitnya itu bisa sampai kemana. Sampai sekarang itu juga dia basically save the fight, save the day sih. Ya kan tadi udah 3 untuk 1 pertukarannya. Kalau Rinasmi nggak bisa menahan 4 orang itu, ini bakal menjadi Enhanced Lord yang gratis, free, uncontested. Tapi dia bisa buying time lebih banyak. Ray-nya bisa langsung micromanage ke arah bawah. Dan ini bisa menjadi contested loh. Ray-nya bisa masuk dengan Rinasmi yang sudah membuka kesempatan ini. On my way, coba untuk melakukan zoning terhadap Ray-nya. Dan sekarang Rinasmi menggunakan voice tramunya. Dan tiket masih digunakan dan lihat. Bahkan ada steal yang dilakukan oleh seorang Ray. Walaupun 2 orang ini harus ditumbangkan. Tapi mereka sudah survive lagi dan lagi. Di menit yang ke-17, gak bisa di-push oleh Koko Esports. Worth it banget tadi. Worth it. Wow. Worth it banget. 2 tuker Lord ya udahlah, paling ini Lord yang cukup panjang ya. Lord level yang kedua memang karena belum di menit yang ke-18. Dari sisi item ini udah selesai full untuk Poise dan juga untuk si Rin. Sedangkan dari GPX-nya sama. Rinasmi yang tadinya mungkin 2 kali di laning phase harus terpick off. Kali ini udah punya full item, full equip. Ini bakal susah buat tumbangin Rinasmi. Apalagi tadi dia bisa menahan 3 hero sekaligus. Ya, dan satu Lord ini membuat pemain GPX bisa nge-set up ulang. Karena tadi Koko Esports udah ready 5. Kalau ngedapetin Lord, mereka bisa nge-push bareng. Dan GPX yang menjadi tim harus defense, harus menanti. Tapi sekarang dengan Lord yang mereka dapetin, ini bisa jadi GPX yang bakal galakin balik. Fredo udah ngebuka, maju ke area depan. Posisinya dari tim GPX, mereka nggak mau tertekan. Mereka mau yang mau menekan. Benar, soalnya ini juga power spike-nya sudah puter nih. Ya kan tadinya yang diuntungin pastinya untuk Koko dengan mereka memiliki 10.000 gold lead, 9.000 gold lead. Tapi sekarang dengan GPX yang sudah mendapatkan power spike, Ray, Rinasmi, dan juga Ando. Bersama juga dengan Watt pastinya. Ini semuanya udah mendapatkan power item dia juga di sini. Real World Legend, oh my god, langsung On My Way. Yang sebuah assassin yang bakal langsung di-assassinate begitu saja. Sintik coba maju melakukan zoning. Karena 2 orang, 16 bakal langsung digunakan begitu saja. Sekarang di arah belakangnya Poise. Lawan 4 orang bakal ditumbangkan 3 untuk 0 untuk GPX di menit yang ke-19. Perputaran situasi yang sangat baik. Dan lihat Watt-nya ini yang sangat lethal menggunakan snipernya. Oh my god, GPX. Tiba-tiba saja keadaan berbalik dan GPX mereka ngegulung
berlima masuk ke dalam base-nya. Ando mendapat posisi di area belakang dan usaha Sinting untuk mengejar kalian di belakangnya rupanya kali ini digagalkan. Mereka udah siap, GPX bisa menghindari landing dari Black Dragon Form. GPX mau lebih, Nomin Blast di pop up dan Real Football Blast di pop up pula. Koko Esports hanya menyisakan fail melawan defense. GPX menyelesaikan game yang pertama di menit yang ke-20. Wow, gila sih. Ini lagi-lagi tuh gimana ya? Masuk ke dalam eksekusinya gitu. Yang impresif dari kedua tim sebenarnya. Koko early game-nya bisa menggunakan win condition early game sampai mid game, skirmish heavy untuk mengontrol neutral objective. Dan di arah late game juga GPX yang udah tahu